Halo sahabat Siloam, saya Dr. Yunus Haya SPOG, saya dokter spesialis OBGYN di Rumah Sakit Siloam Hospital Bekasi Timur. Pada kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di question box Instagram Siloam Hospitals. Tema yang kita angkat itu tentang herpes genitalia. Adapun beberapa pertanyaan itu sebagai berikut. Pertanyaan pertama itu yang paling sering ditanyakan, apakah herpes genital itu bisa disembuhkan? Ya, itu bisa disembuhkan. Tentunya dengan pengobatan, karena herpes genital penyebabnya virus. Jadi kita berikan pengobatan antivirus yang sudah sesuai dengan standar yang ada dan bisa disembuhkan. Kalau dilihat dari mekanisme transmisi dan penularannya, maka pasangan yang belum melakukan hubungan seksual, ya, dalam bentuk apapun hubungan seksualnya, itu tidak akan terinfeksi oleh virus herpes genital. Jadi memang syarat transmisinya adalah ditularkan melalui hubungan seksual. Pertanyaan yang ini, yang kaitan antara keputihan dengan herpes genital, yaitu terkait dengan gejala, ya. Kalau gejala dari herpes genital, memang 80% wanita itu tidak memiliki gejala, tetapi kalaupun ada gejala bukan keputihan. Gejalanya itu adalah ruam atau kemerahan-kemerahan yang sifatnya berkelompok seperti jerawat bernanah yang ada di alat genital wanita ataupun pria. Jadi tidak ada hubungan gejala antara keputihan dengan kejadian herpes genital. Jadi sekarang pertanyaannya, jadi dengan transmisi apa dong herpes genitalia itu terjadi? Apakah seorang penderita yang sudah makan alat makan kemudian dipakai oleh orang lain kemudian bisa terinfeksi oleh infeksi herpes genital? Tidak, ya. Jadi penularannya memang pure melalui hubungan seksual. Adapun air liur, saliva atau ya berciuman, dan tidak bisa menyebabkan penularan pada infeksi herpes genital, kecuali ini ada yang unik saat ini. Terjadi variasi hubungan seksual yang banyak yang sekarang ini terjadi, umpamanya oral ke anal, oral ke genital, itu akan menjadi transmisi, satu sistem transmisi penularan dari herpes itu. Jadi kembali lagi, figurnya asalnya dari penularan melalui hubungan seksual. Kita akan sarankan hamil setelah herpesnya disembuhkan. Ada keluhan, kita treat. Setelah kita treat, kita sarankan untuk kehamilan, karena kalau hamil kemudian ada infeksi herpes, maka banyak komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan. Tes selalu bagi menjadi 4. Bagaimana wanita itu menderita herpes sebelum menikah, kemudian setelah menikah, dan setelah menikah dia hamil, dan kemudian bagaimana setelah dia melahirkan. Yang pertama, sebelum menikah harus dilakukan screening, pemeriksaan, mengidentifikasi dan mengobati sebelum menikah. Yang kedua, setelah menikah jangan dulu hamil, sembuhkan dulu herpesnya dengan pengobatan yang sudah ada dan bisa sembuh. Dan yang ketiga, saat dia hamil dengan lesi-lesi yang aktif, ya, di genital, maka kita akan sarankan persalinan dengan menggunakan metode operasi. Dan setelah lahir, bayinya kita lakukan pemeriksaan, profilaksis dan penanganan pada bayi baru lahir. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Salam dari saya, salam sehat, salam semangat. Rumah Sakit Siloam Hospital Bekasi Timur.